Hai, welcome to my channel. Simak videonya sampai selesai ya. Bismillah, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelumnya teman-teman bisa download aplikasi Ibis Paint di Play Store ya, secara gratis. Sebelumnya saya mau jelasin dulu bagian beranda dari aplikasi ini. Nah, yang pertama ini ada tool settingan yang di atas ini. Kita klik, akan muncul settingan untuk aplikasi ini. Namun saya tidak ada merubah apapun ya yang dari settingan ini. Jadi kita langsung aja kita skip. Kemudian di sini ada galeri saya, koleksi dan galeri daring atau galeri online. Nah, kalau kita klik galeri ini akan muncul ilustrasi atau gambar dari orang-orang yang sudah diupload ke Ibis Paint. Saya kurang tahu pastinya, kurang paham juga ya sebenarnya untuk galeri daring ini. Sepertinya ini bisa di-download ya teman-teman. Nah, nanti akan munculnya di koleksi. Kalau kita baca, di sini ada karya-karya yang diunduh dari galeri online. Nah, sepertinya ini akan jadi folder yang untuk karya-karya yang sudah kita unduh dari galeri ini. Oke, kita lanjut lagi ke galeri saya. Nah, kita klik. Kalau kita klik, nanti akan muncul ini ya, project kita. Kemudian kita bisa pilih project baru dengan klik tanda plus yang di bawah sini. Kita klik. Nah, lanjut kita setting dulu kanvasnya. Kita setting dulu ukuran kanvasnya. Di sini ada kotak 2 ini. Kalau kita klik, kita bisa ganti ukurannya, misalnya 2000. Lalu klik lagi kotak yang sebelahnya. Kita ganti juga ya. Kita samakan aja jadi 2000 kali 2000. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau pilih ukuran yang ini bisa langsung klik aja, atau ukuran 3:4 ini bisa langsung diklik aja ya teman-teman. Untuk yang ini saya kurang paham juga karena belum dicoba. Jadi kita lanjut aja langsung. Untuk setting DPI-nya saya pakai yang 350 DPI. Lalu kita klik OK yang ini. Kita klik, atau yang ini bisa juga ya. Kita klik aja. Selanjutnya akan muncul kanvas putih seperti ini. Kemudian di sini ada tools bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang tengah ini adalah setting ukuran brush dan opacity dari warnanya. Untuk yang di sini ada panah, redo, undo dan redo. Tapi nggak kelihatan ya. Coba saya ini dulu. Nah, ini kelihatan tombol undo-nya. Kita klik seperti ini. Lalu di sini ada kotak-kotak putus-putus seperti ini. Kalau kita klik, nah muncul hapus area seleksi. Kemudian ada balikan area seleksi. Lalu hapus layer. Kemudian pilih kepadatan. Lalu rentang warna, potong, salin, dan tempel. Nah, nanti kita bisa gunakan ini ya untuk sebagai tools untuk membantu kita menggambar di Ibis Paint. Oke, selanjutnya kita klik yang ini. Nah, di sini ada stabilisator. Ini fungsinya untuk menstabilkan brush. Misalnya seperti ini ya. Kalau saya off-kan, saya coba jadinya seperti ini, agak keriting gitu, kurang lurus ya. Kalau kita aktifkan, kita fullkan aja ya. Nah, jadinya tuh seperti ini. Agak rapi ya, lebih rapi dari yang sebelumnya. Nah, lanjut lagi di sini ada paksa pudar. Nah, paksa pudar ini menghasilkan brush yang bisa lebih runcing dari sebelumnya. Di sini ada juga linear, lebih runcing lagi ya teman-teman. Dan kita bisa setting
panjang awal dan akhirnya. Tapi tidak semua brush ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau saya aktifkan paksa pudarnya, otomatis akan lebih runcing. Seperti ini. Kalau kita pilih yang lebih runcing lagi, yang ini linear, hasilnya seperti ini. Bisa dibandingkan ya, hasilnya lebih tajam lagi ujungnya, dan kita bisa setting juga ya teman-teman. Di sini saya coba pakai settingan awalnya kita off kan. Misalnya ya, panjang awalnya kita off kan. Nah, jadinya seperti ini. Kalau panjang akhirnya kita naikkan lagi, coba. Dan panjang akhirnya kita off kan, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Bisa dibandingkan dan bisa kita bedanya, kita bisa lihat bedanya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada alat menggambar. Nah, di sini ada penggaris, kayak garis gitu, terus kotak, ada lingkaran. Lanjut lagi, kita klik lagi yang ini. Ini ada penggaris, kayak bulat. Ini ada penggaris lurus, lonjong, dan sebagainya ya. Ini ada simetri dan sebagainya. Kalau kita mau off kan, tinggal klik yang off ini. Kemudian di sini ada seperti background gitu teman-teman, kayak background gitu, kayak tekstur ya, tekstur atau background. Oke, kita lanjut lagi di bawah, tools yang bawah. Ini saya undo dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke tools yang di bawah sini. Nah, di sini saya sudah siapin objek untuk contoh ya. Nah, yang ini adalah size brush. Kalau kita besarkan ke arah kanan, dia semakin besar ya size-nya. Kemudian ini adalah opacity warna. Kalau kita ke arah kiri, semakin tipis, semakin transparan gitu ya guys hasilnya. Lanjut lagi, kita ke sini. Oke, lanjut lagi, kita ke tools yang ini. Ini kita klik, lalu di sini ada mengubah. Kita coba. Nah, mengubah ini, kalau kita pilih yang ini, kita bisa geser-geser objeknya ya teman-teman. Kemudian di sini ada bentuk perspektif. Ini kita bisa mengubah juga bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Yang ini juga sama ya. Ini seperti ini, lebih kayak 3D gitu. Bentuk bertalian. Kita bisa coba. Kemudian di bawah sini, kalau kita kembalikan ke mengubah, ada yang panah mutar gini, kita klik, kita bisa ubah posisinya ya. Kita bisa kita zoom, kita besarkan, kita kecilkan, dan kita putar-putar seperti ini. Lanjut lagi, di sini ada ulangi. Kalau kita klik, kemudian kita klik pergerakannya. Nah, di sini jadi banyak gitu. Nah, ini jadi banyak. Kita kecilin, dia jadi banyak gitu guys. Tuh. Kita klik lagi. Tinggal kita atur-atur aja ya. Mau seberapa banyak. Kalau ke Y itu turun, kalau X itu ke samping. Kemudian bisa diperbesar atau diperkecil. Ini sudutnya mau dimiringin atau seperti ini. Kemudian di sini ada bilinear normal. Teman-teman bisa pilih ya. Ini kayak warna gitu deh kalau nggak salah. Kita coba bilinear normal aja.
Kemudian di sini ada layer saat ini dan kanvas. Nah, kita bisa ubah seperti ini. Kita centang. Saya balikkan lagi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tongkat sihir. Kalau kita klik, ini ada set, menambah, mengurangi, kemudian ini ada balikan area seleksi dan hapus seleksi. Nah, ini seleksi. Kalau kita set, kita klik ke objek. Nah, jadi dia tuh kayak ada seleksi gitu ya, tanda seleksi gitu ya, garis-garis gitu. Nah, ini tuh bisa kita pilih sebagai misalnya kita mau mengubah warna atau kita mau ubah bentuknya, kita bisa gunakan ini ya teman-teman. Kita kurangi kayak gitu. Kalau kita mau hapus area seleksinya, kita klik aja. Lanjut lagi, di sini ada lasso. Lasso juga sama ya. Kita bisa seleksi bagian mana yang kita mau pilih, mau kita hapus atau kita ganti warnanya dengan mengarahkan ya, mengarahkan gambar atau objeknya. Kita seleksi seperti ini secara manual. Sini ada set, ada menambah juga, ada mengurangi, ini mengubah, kemudian ada hapus seleksi. Oke, lanjut lagi. Di sini ada filter. Kalau kita klik, ada atur warna, kemudian buram, ini kayak blur gitu hasilnya. Ada gaya, draw, kecerdasan buatan, artistik, pikselasi, transformasi, bingkai, dan terakhir film. Nah, ini teman-teman nanti bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya di sini ada kuas. Kuas, kita klik lalu di atas sini ada gambar kuasnya ya, contoh kuasnya, dan di sini ada titik 3. Kalau kita klik di sini kita bisa impor kuas. Kalau kita klik impor kode kuas dan bisa ekspor kuas. Jadi kita bisa impor kuas dari galeri kita ya. Nanti kita kalau klik ini kita diarahkan ke galeri kita. Lalu kalau ekspor kode kuas ini kita bisa membuat kuas baru dan kita bisa ekspor atau kita save lalu baru kita impor lagi menggunakan ini, impor kode. Itu ya. Kemudian nanti munculnya di custom brush. Seperti ini ya, nanti munculnya di sini. Di custom brush. Lalu di sini, nah ini yang dasar, ini bawaan dari Ibis Pen-nya ya. Dan yang custom ini yang kita impor atau ekspor dari galeri kita, dari galeri HP kita. Kemudian daring. Nah, kalau daring ini saya kurang tahu juga ya. Kayaknya ini dari Ibis Pen-nya juga sih. Kita skip aja, dan di sini ada hapus. Kalau kita mau hapus brushnya, kita tinggal pilih aja. Untuk yang custom ini nggak bisa banyak-banyak juga sih ya, soalnya saya pernah kebanyakan custom brush gitu agak lemot Ibis Pen-nya. Kemudian di sini ada sunting, kita bisa edit. Kalau kita klik panahnya, panah yang ini, kita bisa edit brushnya. Ada dasar, ada pudar. Teman-teman bisa setting sendiri ya. Di sini ada bentuk, nanti dibaca-baca aja. Kemudian ada kerlipan, ada jenis. Nah, ini air, mono. Kalau air itu kayak cat air gitu. Kalau kemudian ini ganda, ini jadi double gitu ya hasilnya. Ini mono nih satuan gini. Kalau air jadinya brush cat air atau
ya kayak air gitu, cat air gitu. Terus Canva nih jadi kayak gini. Kemudian di sini ada dinamis dan pengaturan. Nah, di sini kita bisa ganti nama kuasnya dan kita atur ulang. Untuk kembali kita klik panah yang ini. Oke. Ini dasarnya dan ini bisa kita atur juga ya ketebalan dan kepadatan. Lanjut lagi, di sini ada penghapus. Untuk penghapus kalau kita klik, nih kita bisa hapus ya. Nih, kita hapus. Kalau ke geser-geser ke sini kita semakin besar ya. Nah, di sini juga ada opacity-nya. Kemudian kalau kita klik brush-nya ini, penghapusnya ini kita klik. Nah, kita bisa juga pilih tekstur penghapusnya ya. Bisa kita pilih tekstur penghapusnya, mau yang kayak gimana. Nah, ini ada contohnya di atas. Hasilnya seperti ini. Itu ya. Lanjut, kita pilih ke noda. Noda ini seperti smudge ya, teman-teman. Kalau kita besarkan sedikit. Jadi kalau kita coba di sini, di objeknya ini, dia kayak mencair gitu. Bisa melebar gitu ya hasil warnanya. Jadi kayak seperti smudge. Kita back. Oke. Kemudian ada kekaburan. Kalau kekaburan ini kayak blur. Kita bisa ngeblur. Tuh, hasilnya kayak ngeblur gitu. Tapi ini secara manual. Ngeblurnya secara manual. Oke. Lanjut lagi, di sini ada spesial. Nah, spesial ini di sini ada lagi pencair. Kalau kita coba, nah dia kayak mencair gitu ya. Tapi beda dengan smudge tadi, ini nggak melebar, tapi lebih elastis ya. Jadi kayak elastis gitu. Kita back aja. Oke, lanjut. Di sini ada perkecil. Tuh, jadi kecil. Kita edit. Ini ada perluas. Nah, kemudian di sini ada perhalus. Ini lebih nggak terlalu kelihatan ya kalau di sini. Ini biasa buat shading gitu, baru kelihatan. Kemudian di sini ada membalik. Ini juga kurang kelihatan ya kalau di sini. Sini ada setting kekuatan. Kemudian di sini ada ketebalan dan di sini ada setting lagi. Kita bisa setting lagi ya. Oke, kita back aja. Kita lanjut lagi ke ember cat nih. Kita ember cat. Kalau kita klik ember catnya, jadi ini untuk mewarnai bagian yang kita mau warnai ya. Kita bisa tumpahkan catnya di sini. Tinggal kita klik aja ya, kita tap aja ke objeknya. Bagian mana yang mau kita warnai. Kita tap aja ya. Ini memberi warna secara praktis ya. Lebih mudah menggunakan ember cat. Tapi ya ada kekurangannya juga. Oke, lanjut di sini ada teks. Kalau kita tap kan ke layar, akan muncul tambah teks. Kita tinggal klik lagi. Di sini kita klik lagi. Kita ketik aja. Lalu di sini ada fontnya. Kita pilih font. Ada rata kiri, ada horizontal dan ukuran, gaya, latar belakang dan jarak spasi. Kita bisa pilih fontnya kalau kita klik. Nah, di sini ada muncul ya. Kita klik aja. Coba ya, kita oke.
Kemudian di sini ada ukuran. Kita bisa pilih, oh di sini dia munculnya. Warna, ada gaya. Kita coba-coba aja ya. Ini jarak. Nih, gini. Kita klik centang. Centang, kemudian kalau kita klik ini ada tanda pensil, ada garis panah, dan ini ada putar-putar untuk memutar. Ini untuk kembali ke editannya ini ya, yang pensil ini. Oke, kita skip aja. Lanjut lagi, di sini ada bingkai. Kalau kita tap, tambah bingkai. Di sini bisa kita edit ketebalannya, ruang vertikal, ruang horizontal, dan sebagainya ya. Di sini ada garis warna tepian. Kalau kita bisa udah selesai, tinggal centang aja. Kita back lagi. Kemudian sini ada penitis mata. Ini untuk menyuntik warna ya. Ini kita bisa arahkan, kita tap ke layar lalu agak tahan sedikit, agak ditahan, dan kita bisa geser-geser untuk mencari warnanya. Lalu di sini ada kanvas. Kanvas ini untuk settingan ya. Kita bisa ubah ukuran kanvas, pangkas, ubah ukuran DPI, putar kanan, putar kiri, putar kanan, balikkan horizontal, dan balikkan vertikal. Oke, lanjut lagi. Di sini ada warna. Ada warna, dan di sini ya kita seperti biasa ya, ini bisa kita atur-atur kanan kiri, putar-putar. Lalu di sini ada panah. Nah, ini untuk palet. Dan kalau kita mau nyimpan warna, yang ini warna ini mau kita simpan, kita tahan ya, kita klik dan tahan, lalu kita geser, kita pilih tempatnya dan kita lepas. Untuk menghapus, tahan lagi warnanya dan pilih hapus. Hapus yang ini ya, kita pilih hapus gitu ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada layer. Di sini ada layer 1 2 3. Kemudian di sini ada tool lagi. Kalau kita klik plus, otomatis nambah layer lagi di atasnya. Kemudian di sini ada plus lagi, tambah folder. Kalau kita klik, ada muncul folder. Terus ada duplikat folder kalau kita mau duplikat. Kemudian kalau kita klik ini, muncul clone layer. Clone layer itu kayak duplikat. Kalau kita klik, nah jadinya 2. Kemudian di sini ada icon kamera untuk menambah foto dari galeri kita. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kalau kita klik, ini untuk yang transparan gitu ya. Kemudian ada pangkasan dan alpha lock. Nah, contohnya ini ya. Kalau kita tambah layer, ini aja, layer 5, kita pilih pangkasan. Nah, di sini kita bisa, misalnya kita mau shading warna, kita mau pilih warna merah misalnya. Nah, kita bisa mewarnai bagian yang kita ingin warnai ya. Dan warnanya itu enggak keluar dari layer sebelumnya. Kalau kita off kan, nah otomatis warnanya keluar. Kalau kita aktifkan lagi pangkasannya, dan dia akan masuk ke layar sebelumnya ya. Nah, apa bedanya dengan alpha lock? Nah, kalau alpha lock ini, kita ini ya, kalau mau menyembunyikan tinggal diklik aja matanya ya. Kita tap matanya dan warnanya akan sembunyi ya. Tidak terlihat layarnya, tidak aktif. Kalau kita klik matanya lagi dan
akan muncul lagi warnanya atau objeknya. Nah, kembali lagi ke Alphalog. Kalau kita klik Alphalog, kita pilih lagi ya layer 4. Jadi Alphalog ini kita nggak membutuhkan layer, jadi cukup di layer yang satu aja ya, satu layer aja. Ini saya hapus aja, coba ya, kita hapus. Nah, kita pilih layer 4, kemudian kita mau warnai. Kita aktifkan dulu Alphalog-nya. Kita aktifkan, back dulu ya. Kita aktifkan Alphalog-nya. Kita warnai. Jadi ini hampir sama fungsinya dengan pangkasan. Hanya saja tidak membutuhkan layer tambahan. Jadi cukup di satu layer aja kita bisa mewarnai di satu layer. Nah, kekurangannya kita nggak bisa edit lagi di sini. Kalau udah salah ya salah aja gitu. Jadi kita nggak, kalau sudah kebanyakan layer nggak bisa kita ubah atau kita hapus. Jadi ya gitu. Mendingan pakai pangkasan. Saya back gitu ya. Jadi kalau kita cari amannya kita pakai pangkasan. Oke, lanjut lagi. Di sini ada opacity. Nih ya, kalau kita klik, nah dia semakin memudar objeknya. Kemudian di sini ada hapus layer. Kemudian sini ada balikan warna layer. Kemudian sini ada pindahkan, ini yang tadi ya. Kemudian di sini ada balikan layar secara horizontal. Tuh. Kemudian di sini ada balikan layar secara vertikal. Saya hapus saja. Kemudian di sini ada menggabungkan. Selanjutnya di sini ada menggabungkan. Kalau kita klik, jadi layar yang ini bisa tergabung ke layar yang di bawahnya. Seperti itu ya. Ini jadi satu layar aja. Kita back lagi. Nah, untuk menghapus, nah di sini ada ikon hapus. Kita klik, misalnya ini saya mau hapus folder ini, kita klik hapus. Kita klik lagi hapus seperti ini ya. Tinggal diklik aja. Kemudian di sini ada normal. Kita klik. Dan di sini ada modus perpaduan. Ini bisa kita gunakan untuk kayak efek gitu ya. Bisa untuk shading dan highlight. Sini bisa tinggal dipilih aja. Ada soft light dan sebagainya. Ini bisa atur warna juga. Kemudian di sini ada pola layar. Ini kayak tekstur gitu. Kita bisa pilih juga ya. Nanti bisa dilihat aja teman-teman. Kemudian apalagi ya? Panah ini titik 3. Titik 3 kalau kita klik, ini ada hapus putih. Kalau kita klik, warnanya jadi seperti ini. Aduh. Jadi kayak estetik gitu ya, guys. Kalau kita klik lagi, kita back dulu. Kemudian kita pilih hapus putih. Ini jadinya kayak gini. Kurang jelas ya. Kemudian kita pilih kepadatan. Kita back dulu. Pilih kepadatan. Oh, ini seleksi ya, seperti biasa. Ini area seleksi. Nanti saya tadi belum jelasin ya. Kita back dulu. Lanjut lagi. Di sini ada ubah nama layar. Kita klik aja.
Oke. Lanjut lagi, di sini ada simpan layar sebagai PNG transparan. Nih kita bisa klik untuk menyimpan satu layar ya, satu layar aja. Oke, lanjut lagi. Di sini ada panah ke bawah. Nah, ini pengaturan. Klik, lalu di sini ada yang terbaru ya, ada jendela referensi. Kita pilih aja, kita klik. Centang dan muncul ini jendela referensi. Kalau kita klik, kita bisa pilih tambahkan referensi. Jadi ini bisa kita pilih ya, foto atau gambar. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kita mau hapus, tinggal klik titik 3 aja, lalu pilih hapus. Untuk meng-off-kan, tinggal klik silang ini, gitu. Kemudian di sini ada simpan, ya simpan sebagai PNG dan sebagainya ya. Oh ya, tadi ini ketinggalan, lupa layar seleksi. Nah, ini seleksi hampir sama ya kayak yang tadi sebelumnya, lasso dan sebagainya itu. Kayak tongkat sihir juga sama. Jadi ini tuh kayak menseleksi bagian mana yang mau kita ubah warnanya misalnya, atau mau kita potong, atau mau kita kayak gitu misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi layar, kita pilih di atasnya misalnya. Nah, kita akan warnain di sekitar sini, sekitar area seleksi, atau kita letak di bawah aja. Nah, kayak gini. Kita mau warnain area yang kita seleksi tadi ya. Kita mau warnain area yang kita seleksi. Atau warna putih aja coba. Nah, ini kayak gini. Jadi warnanya tuh nggak keluar dari area seleksi. Oke. Terus kalau mau hapus, klik yang ini ya, kotak-kotak ini yang di atas. Pilih hapus area seleksi. Tep. Gitu ya. Kemudian udah selesai dan tinggal kita simpan ya. Kalau mau simpan PNG, save aja. Kita simpan PNG atau transparan. Kemudian untuk kembali, klik yang ini, kembali ke galeri saya. Kemudian lagi, ini ada play, kayak tombol play gitu. Nah, ini ada share, kemudian ada titik 3, ada hapus, duplikat, simpan foto, simpan film. Jadi ini kita bisa save berupa video ya, proses dari kita menggambar dengan bentuk video, dalam bentuk video seperti ini. Kalau kita tinggal pilih aja durasinya dan kita bisa simpan, misalnya 30 detik. Oke. Dan sini ada prosesnya ya. Kalau kita mau edit lagi, kita klik aja sunting. Oke teman-teman, sekian dulu ya penjelasan tentang tools Ibis Paint. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Assalamualaikum.